Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya, Lisa Oktarina. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya, karena beliau ini ada pekerjaannya itu bener-bener sukses di semua bidang. Di bidang pendidikan, beliau adalah seorang doktor yang juga kaprodi, dan di bidang bisnis, beliau adalah seorang crafter di bidang sulap. Langsung aja ya kita kenalan sama Mbak Nurul Hidayati. Makasih ya Mbak udah datang di podcast angkot. Ya, makasih juga udah diundang. Iya. Mbak Nurul, ini mau tanya-tanya ya. Langsung aja, penasaran. Saya selama ini penasaran sama Mbak Nurul nih, karena biasanya kalau kita tahu ya, pelaku bisnis itu kan kita butuh waktu aja udah 24 jam untuk ngembangin bisnis kita. Kita harus inovasi, kreatif, dan lain sebagainya. Tapi Mbak Nurul ini di dua bidang yang dua-duanya sukses. Di bidang pendidikan Mbak Nurul sebagai pengajar dengan karir yang bagus. Di bidang crafter juga nih, produknya udah kemana-mana teman-teman. Bahkan kemarin sudah diliput sama CNN. Gimana nih Mbak? Ya, alhamdulillah sih saya menjalankan bisnis ini mulai dari tahun 2011. 2011. Ya, kebetulan untuk mulai bisnis di bidang fashion ini sebenarnya nggak asing sih untuk saya ya, karena memang dua pekerjaan ini linier gitu ya. Oh, gitu. Linier dalam artian kan saling support. Saling support gitu. ya Mbak ya. Makanya saya itu tidak merasa terbebani dengan membagi waktu, karena semuanya itu berjalan beriringan. Oke. Karena Mbak Nurul mengajarnya di bidang, betul, saya di desain mode. Oh, desain. Ya, jadi di Sarjana Terapan, desain mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Nah, jadi di situ saya kan berkecimpung di bidang fashion. Iya. Nah, sedangkan bisnis saya ini adalah bisnis fashion. Ya, jadi sekali jalan lah. Sekali jalan ya Mbak ya. Pulau terlampaui. Gitu ya. Gitu. Jadi pekerjaan ini sesuai dengan disiplin ilmunya sekali ya Mbak ya. Jadi kayak langsung terapannya gitu ya. Iya, betul. Karena apalagi tuntutan sekarang ya. Jadi seorang dosen di Fakultas Vokasi itu memang harus benar-benar praktis. Jadi mengetahui juga secara otomatis tentang bisnis fashion, dan itu sangat membantu di bidang, terutama di sisi akademik kami gitu. Jadi kita sebagai pelaku di bidang bisnis fashion, dan kita juga sebagai pengajar. Otomatis apa yang kita implementasikan ke mahasiswa kita ajarkan itu kan memang benar-benar real, benar sesuai ya. Bagaimana perkembangan fashion saat ini, bagaimana memulai bisnis sampai dengan mempertahankan bisnis. Nah, itu kan kita bisa cerita nih. Kita cerita real. Karena gitu, pelaku juga ya Mbak ya. Karena kan kadang-kadang ada ya Mbak ya, kalau zaman dulu tuh antara ilmu dan antara teori dan kenyataan lapangan tuh kadang berbeda ya. Jadi kalau dengan kayak gini tuh Mbak Nurul bisa langsung kasih kayak teori-teori praktisnya. Karena langsung mengalami ya. Betul sekali Mbak Lisa, memang seperti itu ya. Jadi memang antara teori kemudian dengan prakteknya itu kan memang sejalan. Harus sejalan gitu kan. Ya, meskipun memang ada perbedaan tentunya. Kalau sudah praktek, sudah dijalani, itu kan pastinya tentu banyak sekali hal-hal yang memang di luar dari teori. Betul. Kami sebagai dosen tentunya justru banyak memberikan manfaat gitu kan. Jadi sebuah fenomena, kemudian sebuah sesuatu, segala hal yang itu bisa jadi inspirasi mungkin untuk pengabdian dan penelitian kami. Betul ya Mbak ya. Tentunya kita sebagai dosen juga kan Tridharma perguruan tinggi jadi salah satunya kan harus ada pengabdian dan penelitian. Nah, itu kan kita harus
selalu mencari apa nih gitu yang akan kita jadikan riset. Oke, Mbak Nurul. Terus kalau dari awal membuatnya ini apa Mbak Nurul yang melatar belakangnya kok tiba-tiba? Ya, memang seperti yang saya bilang tadi, ini berjalan beriringan, Mbak. Iya. Jadi awalnya kita sebagai dosen itu kan punya kewajiban untuk pengabdian masyarakat. Iya. Nah, di mana kita biasa melatih masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan keterampilan dari kami atau membutuhkan sesuatu yang bisa meningkatkan taraf ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu kita itu sebagai dosen kan dituntut seperti itu ya, melakukan pengabdian. Nah, dari pengabdian itu saya berpikir bahwa nih kalau cuman kita kasih pelatihan, tidak kita follow up, ini mereka ini sayang banget gitu kan. Sedangkan harus baru jalan. Ya, betul. Sedangkan masyarakat yang kita latih ini tentunya kan butuh cuan betul. Butuh ya memang itu yang dibutuhkan hasil akhirnya sebetulnya Mbak ya. Jadi mereka membutuhkan masukan input income income untuk keluarganya. Jadi concern saya ini adalah di pemberdayaan perempuan, Mbak Lisa. Jadi memang pekerja kami 100% perempuan. 100% ya, Mbak ya. 100% perempuan, kemudian mereka adalah ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Nah, dengan pelatihan yang saya berikan yaitu menyulam. Nah, ini memberikan manfaat untuk mereka. Jadi mereka bisa ngerjakan ini di mana saja. Jadi sambil tetap mengurus rumah tangga. Sambil mengurus pekerjaan domestik mereka. Jadi mereka nggak perlu ninggalin rumah Kemudian dengan latar belakang pendidikan yang rendah, itu tentunya kan dia tidak memiliki skill untuk bekerja di luar Nah, kalau misalnya kerja di luar harus menitipkan anak, suami tidak terurus tentunya. Kalau untuk meng-hire asisten tentunya nggak cukup. Akhirnya dengan pekerjaan seperti ini justru bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya awalnya dulu dari pengabdian terhadap masyarakat kepada masyarakat. Terus melihat bahwa ada peluang juga ya Mbak Nurul ya. Dan setelah itu dengan inovasi yang saya lakukan gitu ya, semua dari desain, kemudian material dan lain sebagainya itu dari saya. Kemudian mereka kita latih untuk teknisnya untuk keterampilannya, keterampilannya itu. Kemudian kita coba untuk memasarkan. Ternyata responnya bagus. Nah, dari situ berarti saya ternyata produk saya ini diminati. Nah, ada pasarnya Mbak ya? Betul, ada pasarnya. Jadi mulai dari 2011 sampai alhamdulillah sampai dengan sekarang sampai 13 tahun ya Mbak ya. Itu tidak pernah surut lah orderannya gitu. Meskipun memang produk kami ini limited karena 100% handmade ya. Ya, betul. Ya, Mbak ya. Seperti itu. Oh gitu Mbak. Terus kalau menurut Mbak Nurul untuk pasar untuk pasar banyak Indonesia atau kan setahu saya produk Mbak Nurul juga sudah keluar negeri nih ya. Udah keluar negeri produk dari Mbak Nurul nih, brandnya Almira Handmade ya. Ini Almira Handmade ya. Bagus banget loh teman-teman. Luar biasa. Gimana Mbak Nurul? Banyak pasar Indonesia domestik atau? Memang pasar kami memang banyaknya memang masih tetap Indonesia Mbak. Karena memang produk-produk kami itu banyak yang busana muslim. Kalau untuk awalnya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman itu banyak permintaan yang bukan busana muslim. Jadi seperti kebaya, kemudian baju-baju modern wear dengan detail sulam ini mampu menjangkau pasar yang lain. Jadi alhamdulillah sih sudah sampai Eropa. Sampai Eropa ya Mbak ya. Jadi sampai di Jerman gitu. Terus untuk kalau sehari Mbak Nurul itu kira-kira untuk produksi bisa sampai berapa? Kalau untuk yang kayak misalnya untuk jilbab kayak gini? Kita karena ini produknya handmade jadi memang sangat terbatas sekali. Jadi kami itu mampu kalau misalnya memproduksi hijab ini dalam 1 bulan itu tidak lebih dari 500 pieces. 500 pieces? Iya. Itu dengan berapa Mbak yang mengerjakan? Yang mengerjakan itu kita sebenarnya fluktuatif ya Mbak ya. Jadi kita punya anggota 125. 125 ya? 125 orang gitu yang mengerjakan. Akan tetapi
ya kadang-kadang namanya juga handmade dan ibu-ibu rumah tangga ya, misalnya ada selamatan, ya udah nggak ngerjakan. Waktunya. Terus ada mantenan tetangganya, ya sudah berakhir wis libur gitu. Gitu. Ya namanya juga pekerjaan yang di rumah ya, di rumah. Ibu rumah tangga. Jadi mungkin untuk kalau spare waktu, kalau misalnya ada pesanan Mbak Nurul pasti minta waktu yang agak lebih lama ya, karena beda sama mesin ya. Kalau mesin kita bisa hitung ya teman-teman ya, kayak per harinya kita harus produksi berapa keluar berapa. Tapi kalau memang handmade memang kita harus menyadari. Iya. Kalau mesin kan bisa kita setting ya. Nah, tapi kalau manusia nggak bisa. Jadi nggak bisa. Kita mau cepet gimana? Kalau dia ya sudah. Ini namanya pekerjaan kan sampingan bagi mereka. Jadi kita nggak bisa maksa gitu ya. Misalnya, anaknya sakit gitu, nggak ngerjakan, ya sudah ditaruh gitu. Jadi kita spare waktu ke customer itu mesti 2 kali lipatnya. Jadi misalnya ini mampu diselesaikan dalam seminggu gitu umpamanya ya. Kita pasti akan bilang ke customer 2 minggu. Jadi seperti itu. Jadi supaya aman, nggak mengecewakan customer juga. Iya. Oke. Sekarang kita lihat produknya Mbak Nur ya. Waduh, keren sekali. Ini hijab juga ya Mbak ya? Iya, hijab. Hijab juga. Macam-macam sulaman itu memang banyak ya Mbak jenisnya. Banyak banget ya. Ini teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ini bagus banget nih. Ini 100% handmade, ya kan? Ini kalau di luar negeri, memang penghargaannya terhadap barang-barang handmade beda ya Mbak dengan di Indonesia ya? Iya. Mereka sangat menghargai sekali produk-produk handmade gitu. Jadi sehingga mereka mau membeli dengan harga lebih ya, untuk produk handmade. Jadi tidak ada kayak kalau mesin lebih rapi, tapi memang tenaga manusia tuh luar biasa ya Mbak. Iya, jadi kalau handmade ini ada seninya Mbak. Ada seninya. Jadi nggak bisa antar bunga satu dengan bunga yang lain itu bisa sama gitu kan. Maksimal paling ya 90% kesamaannya ya Mbak Nurul ya. Tapi sisanya pasti beda teman-teman. Terus untuk handle Mbak, kalau ada orderan itu langsung Mbak Nurul handle sendiri atau sudah ada ya? Ya, sekarang kita sudah punya tim ya. Jadi punya tim di rumah itu, maksudnya di tempat kerja itu sudah ada bagian produksi, ada administrasi, ada yang pegang untuk bagian marketingnya dan lain-lain sudah ada ya. Makanya itu terbantukan lah. Jadi meskipun saya beraktivitas ya, ada aktivitas saya kan utamanya ya saya sebagai pengajar ya. Itu nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi kita sudah bisa memantau karena memang sistem penjualan kami itu memang 80% itu online ya teman-teman. Mbak Nurul kalau teman-teman kepingin untuk beli bisa langsung ke IG atau apa di IG. Jadi bisa di IG, ada TikTok juga. Jadi kalau di IG-nya kita yang IG-nya yaitu Almira Handmade. Almira Handmade ya teman-teman ya. Handmade, langsung dicek ya. Yang khusus main produk kita itu adalah jilbab. Itu ada di IG Jilbab Sulam Almira. Oh, Jilbab Sulam Almira. Iya, Jilbab Sulam Almira. Kalau untuk price ya Mbak, range dari berapa sampai berapa? Ini mungkin biar teman-teman tahu. Iya, untuk range-nya harganya mulai dari 100.000. Dari 100.000 ya. Ya, nggak terlalu mahal juga sih karena jadi 100% handmade. Iya. Terus saya pernah tahu ya Mbak Nurul ini sudah ada motif yang dihakikan. Ya. Jadi Mbak Nurul sudah punya motif andalan teman-teman. Apa itu Mbak? Ya, kita punya untuk yang hak cipta ya. Hak cipta itu banyak sih Mbak. Jadi hampir ada 50% lah motif yang sudah dihakikan. Jadi itu menjadi kekayaan intelektual Almira ya, di Almira juga gitu ya. Suatu saat bisa dibukukan berarti Mbak Nurul ya? Itu rencananya memang seperti itu ya. Jadi nanti yang motif-motif yang sudah kami hakikan itu bisa jadi buku. Iya, juga ada nanti tata cara untuk buatnya kan bisa lengkap di situ ya. Betul. Iya. Waduh teman-teman, Mbak Nurul ini benar-benar luar biasa. Saya kadang-kadang kalau lihat kayak kapan ada waktunya Mbak Nurul ini. Kalau ini apa Mbak Nurul kalau boleh tahu? Bagus sekali. Oh, ini mau kena ya. Ini hardboxnya bagus teman-teman, bagus sekali ini.
Oh, jadi ada mukena, ada baju muslim Ya, ada Luar busana, biasa. ada baju ya seperti yang saya pakai ini kan semuanya Ya, ini detail banget loh teman-teman. Ini ada kecil-kecil lagi dari tadi saya lihat terus. Ini juga sulaman. Luar biasa ya. Ini bordir manual. Oh, bordir manual. Iya, Mbak, jadi ya? kami juga ada bordir, tapi bordirnya manual. Jadi masih menggunakan tenaga manusia ya, Iya, Mbak, ya. iya, iya. Jadi bukan bordir Bukan yang komputer ya? Bukan. Oh, iya, iya, seperti iya. itu. Jadi kita memang benar-benar pengen memberdayakan tenaga manusia Iya, ya, karena kan di empowerment Indonesia ya. itu menjadi salah satu kekayaan Iya, ya. betul. SDM yang seperti itu. Itu. Jadi memang dengan perkembangan teknologi sekarang itu memang serba lebih cepat gitu Iya. ya. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita juga punya SDM Iya, yang siap. memang harus kita berdayakan Terus, seperti itu. iya, ya. Terus kalau untuk gini Mbak Nurul, kalau hal kayak gini kan kita harus mengkader anak-anak Iya. muda ya. Khawatirnya mereka sudah karena nggak mengenal, jadinya nggak tertarik. Gimana Mbak Nurul? Sudah ada pengkaderan terhadap anak-anak yang masih Iya, muda-muda betul. nih? Benar Mbak ya. Jadi selain memang kesibukan saya di bisnis fashion ini ya, saya juga di perguruan tinggi juga ngajar. Nah itu kita selalu menyampaikan bahwa mereka itu ya tidak melupakan kekayaan negeri kita untuk apa namanya Budaya ya, Mbak, ya? budaya atau keterampilan seperti ini yang menjadi kekayaan Indonesia juga gitu ya. Nah kami rutin juga memberikan pelatihan Mbak. Jadi pelatihan baik itu di tingkat SMK gitu kan. Oh, SMK ya Mbak? Jadi dari SMK sudah diajarin ya? Ya, jadi banyak sekali SMK yang apa ya ingin melatih gitu ya apa namanya siswanya untuk terutama SMK yang di bidang tata busana gitu. Nah itu ingin bagaimana mengembangkan produk-produk yang berbasis handmade ini, terutama SMK yang ada di agak pelosok gitu kan. Jadi mereka masih banyak lingkungan di sekitarnya itu banyak sekali masyarakatnya yang masih membutuhkan uluran tangan untuk diberikan skill. Nah seperti itu kita concernnya di situ. Jadi kita memberikan pelatihan secara gratis. Oh gitu. Ya betul. Oh, jadi gratis loh teman-teman. Mungkin kalau ada yang tertarik bisa untuk follow IG dan tanya-tanya di IG ya Mbak ya. Boleh. Bisa dari sana ya. Ya. Waduh luar biasa. Terus untuk gini Mbak, kalau namanya bisnis itu pasti pernah jatuh bangun. Mbak dulu pernah nggak ngerasain atau mungkin waktu COVID kemarin ada penurunan omset dan lain sebagainya? Betul, pasti itu Mbak ya. Jadi naik turun ya untuk bisnis itu. Tapi alhamdulillah sih secara overallnya itu kita masih stabil masih ya. average ya? Masih Tetap ya. ya? Karena memang produk kita nggak bisa yang produk yang betul. banyak Oke. kayak gitu. Jadi kita masih bisa berjalan. Nah yang paling parah itu memang di bulan-bulan pertama waktu COVID ya, sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Iya, 2020 betul itu Mbak. kita sempat stagnan, itu berhenti kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah cuma 2 bulan Mbak. Jadi Untuk penyesuaian ya Mbak mungkin ya pada untuk waktu itu ya. penyesuaian itu 2 bulan, tapi kita langsung apa ya istilahnya bukan banting setir sih. Kalau kita kan sebagai pelaku industri kecil ya, jadi gampang sekali, lebih fleksibel lah. Jadi kemarin saya memproduksi ini, kemudian kita masih memproduksi seputar yang dibutuhkan. Waktu itu kan lagi rame-ramenya bikin masker, Ya, bikin oke. Masih hazmat. bikin Nah masker, itu ya. alhamdulillah cuma 2 bulan, kemudian kita pekerja kita itu kita rumahkan dulu, habis itu kita tarik lagi untuk mengerjakan itu. Alhamdulillah di tahun itu juga kita dapat buyer ya, justru dari Eropa. Nah itu luar biasa itu di tengah COVID yang seperti itu, susah untuk ekspor gitu. Alhamdulillah kok dapat buyer, mereka datang tertarik dengan produk kami gitu. Nah bahkan saya sempat kalau orderannya nggak menyusut waktu pandemi itu Mbak, tapi malah justru karena waktu pandemi itu pekerja kami banyak yang meninggal karena COVID. Nah itulah yang menyebabkan kami agak karena tenaga kerjanya tenaga kerjanya banyak meninggal ya waktu COVID di tahun 2021 kalau nggak salah ya, yang waktu banyak yang meninggal. Nah itu tuh sangat mempengaruhi kami karena akhirnya orang-orang desa yang tadinya nggak percaya dengan COVID tahu ternyata meninggal, ya itu
akhirnya Jadi kan takut mereka shock juga ya. shock juga dan nggak mau kerja kan akhirnya. Nah itu tuh, padahal kita waktu itu mengerjakan produk Dari? untuk ekspor dari Jerman. Apa Mbak produknya? Masker? Fashion. Oh, fashion. Ya, fashion. Oh iya? Iya. Jadi Oh. fashion. Jadi model-model ya kita mengerjakan desainnya itu untuk spring summer, Mbak. Jadi ya alhamdulillah sih itu berjalan ya. Jadi untuk spring dan summer kita itu mendesainkan busana-busana model baju apa ya spring summer kan. Kalau kita kan kayak resort wear gitu lah. Iya. Itu dengan detail-detail gaya-gaya Kayak bohemian ya kayaknya. Bohemian itu dengan detail sulam-sulam itu. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang. Jadi kalau kita memikir ya bahwa di dalam kadang-kadang di dalam suatu masalah itu selalu ada ternyata ada hikmahnya ya, ternyata malah dapat orderan. Iya. Ya kan? Iya. Dan yang itu lagi sih pentingnya bahwa kalau jadi pengusaha itu memang dalam waktu kita boleh berhenti sebentar, tapi begitu kita lihat peluangnya nih di masker nih, ini kita langsung cepet balik arah. Iya. Kita tidak bisa diam terlalu lama ya Mbak Iya. untuk meratapi. Waduh begini-begini gitu ya. Ya, kuncinya sih konsisten ya. Jadi konsisten. Insya Allah kalau kita konsisten, kemudian kita mempertahankan identitas kita, jadi orang akan lebih mengenal kita dan Insya Allah ya kita bisa survive lah. Kalau menurut saya. Tapi memang butuh waktu dan sabar ya Mbak ya. Betul. Gitu butuh ya. waktu yang memang nggak bisa sehari 2 hari pengen sukses. Balik nggak bisa. Harus berproses. Ya. Mbak, ini sebelum kita tutup ya Mbak ya. Kepengin tahu nih, kayak kunci sukses dari seorang Mbak Nurul Hidayati ini apa nih? Biar teman-teman bisa ikut. Ya, kalau saya prinsipnya apapun yang kita lakukan itu harus bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita memberikan rezeki untuk orang lain, secara otomatis itu akan berimbas ke kita. Jadi seperti itu. Itu aja kuncinya. Jadi apapun yang kita lakukan ya bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk orang lain juga. Gitu. Ya, jadi intinya kalau pepatah Jawa dulu urip iku urip ya Mbak ya. Betul. Kita hidup harus bisa menghidupi orang lain gitu ya. Terima kasih banyak ya Mbak Nurul sudah hadir di podcast Angkot. Teman-teman, sekian podcast Angkot hari ini. Sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.